Al-Habib Ali bin Ja'far al-Idrus radhiyallahu an. Beliau merupakan ulama kelahiran Nusantara yang hijrah ke negeri jiran Malaysia hingga menjadi magnet bagi umat Islam di seluruh dunia. Beliau merupakan seorang putra ulama besar di zamannya. Beliau adalah Al-Habib Ali bin Ja'far al-Idrus radhiyallahu an. Orang biasa menyebutnya dengan Habib Ali Batu Fahad. Ayah Al-Habib Ali adalah Al-Habib Zafar bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Salim al-Idrus. Beliau datang ke Singapura dari Purwakarta dan menetap di negeri singa itu selama beberapa tahun pada dekade tahun 1930-an dan tinggal di lorong 30 Geylang. Al-Habib Zafar kembali ke Hadramaut pada tahun 1938 Masehi. Setelah sekian lama berada di Hadramaut, akhirnya pada tahun 1976 Masehi, beliau wafat di kota Tarim. Ayah Al-Habib Ali Batu Fahad dimakamkan berdekatan dengan makam datuknya, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus radhiyallahu an. Berdasarkan kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigab Jeddah, ketika Al-Habib Zafar, ayah Al-Habib Ali ini masih dalam kandungan ibunya, kakeknya Al-Habib Abdul Qadir bin Salim berkata kepada istrinya Al-Hubabah Aisyah As-Sigab, jika putranya Ahmad diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak laki-laki, maka akan ia berikan nama dengan nama Salim, mengikut nama orang tuanya Al-Habib Abdul Qadir sendiri. Namun istrinya Al-Hubabah Aisyah tidak setuju dengan usulan itu, dan ia ingin menamainya dengan Ja'far, mengikuti nama datuk sang istri Al-Habib Zafar bin Ahmad bin Ali bin Abdullah As-Sigab. Mendengar usulan sang istri, Al-Habib Abdul Qadir mengatakan bahwa ia bersedia menamainya dengan Ja'far sekiranya tampak nyata kelebihan yang ada pada diri anak itu kelak. Baiklah, engkau akan melihat kelebihannya, giginya akan tumbuh sebelum waktunya, kata Al-Hubabah Aisyah saat itu. Kemudian Al-Habib Abdul Qadir menimpali kembali, jikalau memang demikian, aku akan menyembelih 7 ekor kambing. Subhanallah. Pada saatnya, benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Hubabah Aisyah, yang terlahir adalah seorang anak laki-laki, dan tiba hari ke-7, hari untuk menyelenggarakan akikah, sekaligus untuk memberikan nama pada sang anak. Nyatalah apa yang dikatakan oleh Al-Hubabah Aisyah, gigi si cucu mulai terlihat, maka sang cucu pun dinamai Ja'far. Al-Habib Zafar kemudian tumbuh dewasa dalam lingkungan keluarga yang soleh dan dipenuhi ketaatan. Beliau juga kemudian dikenal sebagai seorang alim pada masanya. Banyak di antara pembesar para ulama yang mengambil faidah darinya, di antaranya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigab Jeddah yang termasuk beristifadah kepadanya. Selain seorang sufi, Al-Habib Zafar juga termasuk ulama yang produktif dalam menulis berbagai kitab tentang syair. Di antara karyanya adalah sebuah diwan yang kini telah dicetak oleh penerbit Darul Usul Yaman. Mungkin tak banyak orang yang tahu bahwa Habib Ali Batu Fahad ini kelahiran Nusantara, tepatnya di kota Purwakarta, Jawa Barat. Beliau lahir pada sekitar tahun 1919 Masehi. Bahkan sebagian keluarganya saat ini juga masih berada di sana pada tahun 1926 Masehi, yaitu saat berumur 7 tahun. Beliau tiba di Singapura, namun beliau menetap di sana hanya sebentar. Lalu beliau kembali lagi ke Indonesia tahun 1929 Masehi. Untuk kedua kalinya, beliau datang ke Singapura dan kemudian menetap di sana hingga tahun 1942 Masehi. Di Singapura, beliau tinggal bersama ayah dan kakaknya yang bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Ja'far al-Idrus. Beliau tinggal di sebuah rumah di Arab Street,
Ketika itu sang kakak baru datang dari Hadramaut. Berdasarkan cerita yang pernah disampaikan Al-Habib Ali sendiri, kedatangan kakak mendapat sambutan yang amat hangat dari penduduk Singapura pada saat itu. Al-Habib Abdul Qadir sendiri wafat di kota Purwakarta dan dimakamkan di sana pada sekitar tahun 1942 Masehi. Al-Habib Ali hijrah ke Batu Fahad, Johor, Malaysia dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Semasa tinggal di negeri rantaunya yang baru ini, kedatangan Al-Habib Ali mendapat sambutan dari penduduk setempat. Beliau menjadi tempat melepas keluh kesah berbagai permasalahan yang ada pada masyarakat. Tidak sedikit masyarakat awam hingga para ulama dan para pejabat kerajaan pun datang kepadanya. Semasa hidupnya, Al-Habib Ali menjadi tempat mengadu berbagai permasalahan banyak orang. Mereka yang berasal dari Indonesia dan negara-negara Arab apabila berkunjung ke Malaysia akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus radhiyallahu an demi mendapatkan mutiara nasihat dan keberkahan dari sosok yang jiwa dan raganya ini senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama yang mengunjunginya dan bersilaturahmi kepada beliau, di antaranya Al-Alamah Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang merupakan tokoh hadis dari Mekah, Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semir dari Madinah, Al-Alamah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, An-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Hafiz, Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsi dari Solo, serta masih banyak lagi para sesepuh habaib dan tokoh-tokoh ulama yang kerap berkunjung kepadanya di Batu Fahad, Malaysia. Bahkan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an apabila berkunjung ke Malaysia mewajibkan dirinya untuk menziarahi Al-Habib Ali di Batu Fahad, karena menurut Al-Maliki radhiyallahu an dengan berziarah kepada Al-Habib Ali hati menjadi tenang dan jiwa semakin lapang. Hal ini dikarenakan aura Al-Habib Ali bin Ja'far yang begitu hebat. Pernah suatu kali Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki berkunjung kepada Al-Habib Ali. Selama di panjang jalan, As-Sayyid Muhammad berbicara tentang rindunya kepada Rasulullah SAW di hadapan murid-murid yang mengantarnya. Ketika sampai di kediaman Al-Habib Ali, semua tamu tidak diperkenankan masuk kecuali As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Lalu mereka masuk berdua cukup lama. Setelah sekian lama mereka di dalam, kemudian keluarlah As-Sayyid Muhammad Al-Maliki dengan air mata yang bercucuran seraya berkata, "Hajat saya sudah terkabul, hajat saya sudah terkabul," sambil menutup wajahnya yang penuh dengan linangan air mata. Pada perjumpaan terakhirnya dengan Al-Habib Ali bin Ja'far, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan bahwa beliau benar-benar meyakini kalau Al-Habib Ali adalah seorang yang diberi anugerah yang sungguh besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pulang, As-Sayyid Muhammad Al-Maliki pun menulis sebuah untaian qasidah untuknya yang menggambarkan sifat-sifat mulia Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus radhiyallahu an dengan akhlak yang mulia, tanpa kefayahan dan tanpa kesukaran dalam menghadapi setiap kesulitan yang mendera. Inilah jalan Nabi Muhammad dan ajarannya, serta perjalanan yang ditempuh oleh pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW yang bercahaya. Itulah qasidah untuk Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus hatinya begitu lembut. Beliau tak ingin ada sedikit pun rasa kecewa tumbuh di hati orang-orang yang berkunjung kepada beliau. Di rumahnya yang amat sederhana, kecil, dan sempit itu, sedemikian rupa beliau muliakan setiap tamu yang datang. Semua beliau terima
dengan penerimaan yang menyenangkan hati. Tak peduli rupa apalagi harta, berjumpa dengan sosok yang bersahaja itu, hati pun serasa menjadi lapang seketika. Ruang tamunya tak pernah kosong. Dari ratusan botol kemasan air mineral, para tamu berharap keberkahan dan doa-doa yang beliau lafalkan. Meski amat banyak, untuk ukuran seorang yang sudah sesepuh, Al-Habib Ali Batu Fahad, beliau mendoakan satu persatu air itu. Dengan penuh kehusuan, beliau benar-benar teramat santun kepada setiap tamunya, baik mereka itu orang kaya, miskin, ulama, ataupun awam. Meski hidup dalam penuh kesederhanaan, beliau bahkan hampir selalu memberikan uang kepada para tetamu yang datang kepadanya. Bahkan jumlahnya terkadang tidak kecil. Jika mereka berkunjung pada jam makan, tak mungkin tamunya diizinkan pulang sebelum mereka makan bersamanya. Sifat rendah hati kepada setiap tamunya amat mengagumkan. Sebelum sang tamu pulang, orang semulia dirinya ini justru selalu meminta doa dari mereka. Setiap yang datang kepadanya selalu mendapatkan faidah darinya. Banyak nasihat dan pesan yang disampaikan kepada para tetamunya. Di antara petuah yang selalu beliau sampaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Khalik, manusia hanyalah makhluk. Maka dari itu, manusia harus mematuhi apapun perintah Sang Maha Pencipta, bukanlah Sang Maha Pencipta yang mematuhi perintah manusia. Banyak di antara orang-orang jutawan dan para pecintanya ingin membangunkan rumah mewah sebagai kediamannya yang layak bagi orang sebesar dirinya. Namun semua itu beliau tolak secara halus. Demikianlah kejuhudan serta kewaraan yang dimilikinya. Bahkan setiap harinya beliau mandi dan mengambil wudhu di kamar mandi yang bersatu dengan sumur tua dalam bangunan yang sangat sederhana. Tanda keutamaan di dalam dirinya sangatlah nampak dengan jelas. Beliau adalah orang yang ketika wajahnya dipandang dapat mengingatkan hati yang memandangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya amat luhur dan mulia. Hal ini merupakan cerminan dari datuknya baginda Rasulullah SAW. Sikap juhud terhadap dunia adalah hiasan terindah dalam kesehariannya. Begitu pula sifatnya yang teramat wara. Salah seorang kerabatnya dari Indonesia yang masih terhitung cucunya suatu saat mengunjunginya. Saat berada di sana, lewat jendela rumah yang sederhana itu, sang cucu memandangi buah kelapa yang menggantung di sebuah pohon kelapa di sisi rumahnya. Memperhatikan hal itu, Al-Habib Ali bin Ja'far mendekat dan mengatakan kepadanya, "Apakah engkau menginginkan buah kelapa itu? Tunggulah sebentar. Aku akan memintakan izin kepada sang pemilik tanah, sebab aku hanya menyewa rumahnya. Tanahnya tidak ikut aku sewa." Subhanallah, rumah sederhana yang ia tempati itu pun ternyata rumah sewaan, bukan rumah miliknya. Pada zaman itu, belum hilang rasa sedih di hati umat Islam dunia atas wafatnya Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jenda. Tersiarlah berita duka dari negeri jiran Malaysia pada hari Kamis 13 Mei 2010 Masehi yang bertepatan pada 28 Jumadil Ula 1431 Hijriah, sore menjelang maghrib, atau tepatnya 40 hari setelah kewafatan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Satu lagi pilar Bani Alawi, Al-Habib Ali bin Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, atau yang sering disebut Al-Habib Ali Batu Fahad, pergi menuju keharibaan Sang Pencipta. Umat Islam kembali ditinggalkan seorang kekasih Allah yang mengajarkan kepada siapapun bahwa di zaman yang sudah amat maju ini, orang masih bisa hidup zuhud dan tawadu dalam kesederhanaannya. Beliau mengarungi hidup dengan tegar dan tabah. Walaupun beliau hidup dalam sebuah rumah yang sangat kecil, namun hal itu tidak pernah beliau sesali.
Itu dikarenakan hatinya luas bagaikan samudra. Al-Habib Ali wafat sekitar pukul 17.10 atau 17.15 petang waktu setempat. Syed Ibrahim dan Syed Jafar, kedua cucu Al-Habib Ali dari putranya yang bernama Syed Husain, berada di sampingnya ketika itu. Hari wafatnya ini menjelang 5 hari sebelum haul ayahandanya Al-Habib Jafar bin Ahmad, yaitu pada tanggal 3 Jumadil Akhir. Ulama adalah pewaris para nabi. Kepada para pewarisnya itu, para nabi tidak mewariskan harta, namun beliau SAW mewariskan sebuah ilmu kepada mereka yang nilainya melebihi bilangan harta seberapapun besarnya. Siapa yang mengambil ilmu mereka, maka ia telah mengambil harta warisan Nabi SAW yang tak ternilai harganya. Oleh karenanya, wafatnya seorang ulama adalah musibah terbesar yang sulit tergantikan dan juga merupakan suatu kelemahan yang susah ditutupi. Wafatnya seorang ulama ibarat sirnanya sebuah bintang di antara gugusan bintang-bintang lainnya. Baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya wafatnya satu kabilah lebih ringan musibahnya dibandingkan atas wafatnya seorang yang alim. Kini Al-Habib Ali bin Ja'far radhiyallahu an telah tiada. Dengan segala kemuliaan serta kebesarannya, beliau telah berada di sisi Sang Khalik. Tinggal kita semua yang saat ini telah ditinggalkannya, kita yang masih banyak bergelimang dengan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya di atas jalan hidup kita, mengampuni kita atas dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita di surganya bersama orang-orang yang kita cintai.